إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah, segala puji hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa jagat raya, menjamin setiap makhluk yang diciptakannya dengan rizkinya masing-masing. Allah pula yang melapangkan, Allah pula yang menyempitkan. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pemberi karunia nikmat yang dianugerahkan kepada setiap insan. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Terlebih lagi sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa, rasa syukur kita senantiasa wujudkan dalam bentuk ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dianugerahkan oleh Allah nikmat iman yang menghujam kokoh di dalam kolbu, nikmat ketakwaan, nikmat kita bisa ruku, sujud, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya itulah sebaik-baik nikmat, itulah semulia-mulia kenikmatan ketika di dalam kolbu kita ada iman yang senantiasa kita pupuk, kita tumbuh suburkan, sehingga kita benar-benar diharapkan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Dan kelak pun ketika di saat akhir hayat hidup kita sudah dalam keadaan iman yang terbaik, kita dalam keadaan amal yang terbaik, dalam keadaan kita pun diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita peroleh husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurah untuk ketua hasanah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan mulia yang senantiasa kita jadikan teladan, panutan. Setiap langkah-langkah Rasulullah SAW kita ikuti. Kita senantiasa terus bersolawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Semoga kelak pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendapatkan syafaatul udzma, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesungguh-sungguhan kita untuk mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Husna rahimakumullah. Kita ketahui bersama di 1 bulan terakhir ini kita mendapati berbagai informasi, berbagai berita terkait dengan upaya
pembebasan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dari cengkraman Yahudi. Kita pahami bersama bahwa persoalan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa bukan hanya persoalan rakyat Palestina semata, tetapi ini adalah persoalan akidah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 3 masjid yang disucikan, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, yang masing-masing diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ruku, sujud di dalamnya. Ketika kita sholat di Masjidil Haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala 100.000 pahala. Ketika sholat di Masjid Nabawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala 1.000. Dan ketika sholat di Masjid Aqsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala 500. Sehingga kedudukan Masjid Aqsa sesungguhnya hakikatnya adalah masjid yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kaum muslimin tidak leluasa dan tidak bebas untuk beribadah di sana karena masih di dalam cengkraman penjajah. Kita juga ketahui bersama hadirin rahimakumullah bahwa Masjidil Aqsa adalah kiblat umat Islam pertama sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memindahkan kiblat ke Baitullah Masjidil Haram. Dan kita juga ketahui bersama hadirin rahimakumullah bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Sehingga kita ketahui bersama bahwa kewajiban kita sebagai kaum muslimin yang pertama dan utama adalah mendoakan perjuangan para mujahid yang hari ini terus berjuang, yang hari ini terus mengobarkan semangat jihad fisabilillah. Karena sesungguhnya jihad hakikatnya adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks kita di tanah air, maka perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menundukkan bahwa sesungguhnya jiwa dan raga kita, kalaupun hari ini tidak terlibat langsung di dalam perjuangan saudara kita, maka kita doakan semangat dan kolbu kita tertaut persaudaraan yang kuat dan kokoh terhadap saudara-saudara muslim kita yang ada di sana. Kemudian juga di antara saudara-saudara muslim kita yang menjadi korban juga begitu banyak, karena sudah terjadi pelanggaran hukum perang internasional ketika penjajah Zionis Israel membombardir rumah sakit dan juga penduduk sipil. Hadirin rahimakumullah, maka sebagai wujud kepedulian kita ikut mendoakan dan juga kita ikut memberikan apa yang ada pada diri kita, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta itu paling tidak kita masih punya jiwa kemanusiaan, kita masih punya kolbu hati untuk kemudian bisa membantu saudara-saudara muslim kita yang di sana yang menjadi korban, dan berdoa semoga Baitul Maqdis segera terbebaskan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mari telusuri hadirin rahimakumullah beberapa karakter-karakter yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kaum Yahudi. Yang pertama, sifat Yahudi dalam Al-Quran itu membunuh para nabi. Para nabi dan rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya. Tetapi justru apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, mereka membunuh para nabi tersebut yang diutus untuk kalangan mereka sendiri, yaitu Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Di dalam surat Al-Imran ayat 112, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapatkan murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi menjelaskan ayat di atas dalam tafsir Al-Aisar bahwa penggunaan fi'il mudhari, kata kerja yang waktu sekarang, dalam kalimat yaqtuluna, mereka membunuh, berarti peristiwa tersebut sebenarnya sudah terjadi di masa lampau dan peristiwa yang sangat mengerikan pada masa itu. Tetapi juga bahwa itu menjadi isyarat bahwa potensi mereka berulang kembali melakukan kekejian, melakukan kejahatan yang serupa dimanapun dan kapanpun, seperti juga hari ini yang mereka lakukan. Yang kedua, sifat orang-orang Yahudi adalah bersekongkol dengan orang-orang kafir dalam kemungkaran. Sifat orang Yahudi ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sosok model manusia yang senantiasa berambisi terhadap dunia, berambisi terhadap materi. Bahkan mereka senantiasa bekerja sama dengan kaum-kaum kafir dalam rangka mewujudkan misi-misi yang mereka inginkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Maidah 80, "Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru, labisa ma qaddamat lahum anfusahum ayyan sahitallahu alaihim wa fil adabi hum khalidun." Kau melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang musyrik. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal di dalam azab. Ini juga tercermin di dalam Syura bahwa ketika perang Ahzab, di mana orang-orang Yahudi dari Bani Quraizah menusuk Nabi SAW dan kaum muslimin dari belakang. Mereka mengingkari perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW hingga ketika itu kaum muslimin dikepung oleh musuh selama 2 bulan lamanya. Karena itulah ketika kemudian orang-orang Yahudi, karena perbuatan inilah maka mereka kemudian oleh Rasulullah SAW diusir dari Madinah. Ini bukti bahwa mereka sering mengkhianati setiap perjanjian yang sudah disepakati. Yang ketiga, yaitu mengingkari kebenaran, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bukti-bukti yang nyata dari diturunkannya para nabi, tetapi masih saja mereka mengingkari daripada kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sangat buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Surah Al-Baqarah ayat 90. Yang keempat, mereka senantiasa melakukan kerusakan, menyulut fitnah dan peperangan. Sifat Yahudi ini yang senantiasa melakukan kerusakan, memprovokasi timbulnya fitnah dan peperangan, inilah watak yang dimiliki oleh mereka. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 64, setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di muka bumi ini, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa setiap kali mereka merencanakan berbagai perangkap untuk menjebakmu, dan setiap kali mereka mengadakan kesepakatan di antara sesamanya untuk memerangimu, maka Allah membatalkannya dan membalikkan tipu muslihat itu terhadap diri mereka sendiri. Sebagaimana mereka membuat lubang, maka mereka sendiri yang terjerumus ke dalamnya. Yang terakhir, bahwa orang-orang bangsa Yahudi adalah bangsa yang serakah, tamak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 96, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi ini manusia yang paling tamak terhadap kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Inilah hadirin rahimakumullah, bahwa sebelum
negara Israel berdiri di Palestina atau menguasai Palestina. 14 Mei 1989, mereka adalah bangsa yang tertindas di seluruh penjuru dunia. Mereka berupaya menguasai, mereka berupaya menjajah, dan akhirnya masuk ke Palestina dan melakukan penjajahan dan penguasaan di Palestina. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus melakukan dukungan, karena di mana posisi kita, bagaimana komentar kita, itu yang menentukan di mana dan siapa yang kita dukung. Ketika hari ini kita mendukung kaum muslimin, paling tidak doa, berarti itulah kita berada pada golongan kaum muslimin. Tetapi ketika kita hari ini komentar-komentar kita mendukung Zionis, maka itulah posisi kita berarti mendukung Zionis. Tapi kita sudah komitmen dalam diri kita bahwa kita mendukung perjuangan kaum muslimin. Kita mendukung dan mendoakan saudara-saudara kita yang terus berjuang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan pertolongan dan menjadi ujian kita dari yang ada di negeri ini untuk juga ikut mensupport, mendoakan perjuangan kita. Dan bagi saudara kita yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesahidan, diberikan tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya mereka tidak mati tetapi mereka hidup, dan insya Allah akan mendapatkan surga yang tertinggi, surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi para pejuang-pejuang Islam yang syahid fi sabilillah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa dzikril hakim wa taqabbal minni wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعافية الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصرنا للمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافني واعف عنهم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.